Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 semuanya, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tambah semangat untuk belajar. Nah, perkenalkan, saya Agista Putri Anindya dengan NPM 20144600038 dari kelas A120 Universitas PGRI Yogyakarta. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, pembelajaran 3, kewajiban dan hakku di rumah. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk memasuki materi hari ini, kita tepuk semangat dulu yuk, supaya kita tetap semangat dalam belajar. Ibu pimpin ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Kita ulangi satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Aye. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah melakukan tepuk semangat. Semoga pada pembelajaran hari ini anak-anak semangat untuk belajar meskipun dalam keadaan daring. Nah, anak-anak, langsung saja kita ke pembelajaran 3. Memiliki tubuh sehat. Anak-anak, memiliki tubuh sehat adalah hak setiap anak. Nah, sekarang apa yang kita lakukan agar kita memiliki tubuh sehat? Ayo, siapa yang tahu? Betul sekali, olahraga. Terus apalagi anak-anak? Betul sekali, istirahat yang cukup. Kemudian memakan makanan yang bergizi. Nah, anak-anak, apa sih tubuh sehat itu? Hayo, di sini siapa yang tahu? Tubuh sehat adalah tubuh yang kuat dan tidak mudah sakit. Jadi anak-anak, jika tubuh kita sehat, maka kita akan dapat yang pertama, belajar dan bermain. Yang kedua, berjalan dan bekerja. Yang ketiga, bergerak aktif dan gesit. Nah, anak-anak, coba kalian buka buku halaman 18. Di situ ada teks bacaan dengan judul Memiliki Tubuh Sehat. Coba kalian baca, kemudian kalian garis bawahi bagian-bagian yang penting agar anak-anak mudah untuk mempelajarinya. Setelah anak-anak membaca, anak-anak mencari mana kalimat yang menunjukkan permasalahannya. Udah ketemu anak-anak? Nah, ini adalah kalimat yang menunjukkan permasalahannya. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah untuk bergerak. Jika sudah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, anak-anak bisa melanjutkan ke halaman 19. Di situ anak-anak akan menemukan cara penyelesaiannya masalah ini. Nah, ini adalah cara menyelesaikan sesuai dalam teks yang ada pada halaman 18. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Nah,
Makanan-makanan yang bergizi itu yang dimaksud adalah yang sesuai dengan 4 sehat, 5 sempurna. Yang kedua ada istirahat yang cukup. Yang berikutnya, yang ketiga, rajin berolahraga. Yang keempat, minum air putih yang banyak. Nah, ini adalah cara penyelesaian sesuai dalam teks yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan menjaga kesehatan anak-anak. Menjaga kesehatan adalah merupakan kewajiban setiap orang, salah satunya dengan cara makan makanan yang teratur. Nah, anak-anak, makan makanan yang teratur di sini adalah makan sesuai dengan waktu makan yang tadi, seperti makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, anak-anak, apakah di sini di antara kalian semua ada yang suka telat makan? Semoga tidak ada ya anak-anak, karena kalau telat makan, tubuh kita akan lemas dan akhirnya mudah sakit. Nah, anak-anak, sekarang makan pagi yang sering kita lakukan disebut apa ya anak-anak? Betul sekali, disebut dengan sarapan. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak manfaat sarapan itu ada apa saja? Tentunya banyak ya anak-anak. Yang seperti yang pertama, memberi energi yang lebih lama. Yang kedua, menyegarkan otak. Yang ketiga, menjaga konsentrasi. Nah, anak-anak, ternyata sarapan itu sangat baik loh untuk tubuh kita, terutama anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan seperti kalian. Nah, makanan apa yang sering kita makan saat sarapan? Contohnya ada nasi, ada roti, ada kentang, ada ubi, dan masih banyak lainnya. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kebiasaan sarapan kalian di rumah? Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Tulislah makanan yang sering kalian makan saat sarapan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan 2 bilangan yang harusnya sudah diketahui. Contohnya, ini anak-anak, contoh hasil yang sudah diketahui. Pertama, nomor 1. Sudah diketahui ya anak-anak, hasilnya 50. Kemudian 2 bilangan nantinya jika dijumlahkan maka hasilnya 50. Misalnya di sini 20 ditambah 30 sama dengan 50. Nah, kita mencari kemungkinannya dengan contoh berikutnya lagi. Contoh yang nomor 2. 25 ditambah 25 sama dengan 50. Nah, di bawah ini juga sudah ada soal cerita. Contoh soal cerita, tulislah berapa kemungkinan kentang yang dijual dan juga disisihkan untuk di rumah. Nah, anak-anak, kita di sini akan menentukan bilangan kemungkinan banyak kentang yang dijual dan kentang yang ditaruh di rumah, yang nantinya
bilangan ini dijumlah, maka hasilnya ada 1000, 1200, 1300, 1500, dan 2000. Nah, anak-anak, kita ambil nomor 1 dulu ya. Misalnya 500, kemudian kita menentukan bilangan kemungkinan yang disimpan di rumah 500. Jadi 500 ditambah 500 sama dengan 1000. Nomor 2 juga 500 ditambah 700 sama dengan 1200. Jadi anak-anak, nomor 3, 4, dan 5 juga sama. Kita mencari bilangan kemungkinannya yang dijual dan disimpan di rumah. Nomor 3, misalnya 600 ditambah 700 sama dengan 1300. Kemudian nomor 4, 1000 ditambah 500 sama dengan 1500. Soal yang terakhir, nomor 5, 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Jadi, di sini kita menentukan bilangan kemungkinan. Jadi anak-anak bisa menggunakan bilangan bebas, tapi hasilnya harus yang sesuai atau yang tertera dalam buku itu. Hasilnya harus sama ya anak-anak. Nah anak-anak, tadi kan Ibu sudah memberikan contoh. Selanjutnya anak-anak buatlah contoh cerita seperti contoh yang tadi yang Ibu sudah contohkan. Kemudian anak-anak menentukan dulu jumlahnya. Baru kalian membuat 2 bilangan kemungkinan itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita harus bersyukur anak-anak. Kita harus bersyukur memiliki kedua orang tua, memiliki ayah, memiliki ibu. Karena ayah dan ibu merupakan seorang yang sangat berjasa bagi hidup kita. Mereka sudah bersusah payah membesarkan kita, mendidik kita, merawat kita dari bayi hingga sekarang. Nah, bersyukurnya dalam bentuk apa anak-anak? Bersyukurnya kalian bisa dalam bentuk terima kasih kepada orang tua, dalam bentuk doa, dalam bentuk menghargai, menyayangi, dan masih banyak lagi. Nah anak-anak, diantaranya lagi bisa dalam bentuk menyampaikan lewat lagu. Nah anak-anak, lagu tentang rasa syukur memiliki ayah dan ibu diantaranya adalah Kasih Ibu, Bunda Piara, dan Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, kalian bisa nanti menyanyikan di depan orang tua kalian sebagai rasa terima kasih kepada orang tua. Nah, anak-anak, itu tadi materi tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Kiranya pembelajaran hari ini sampai di sini. Semoga anak-anak bisa memahami yang Ibu sampaikan.
pesan ibu guru, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu dan hormati kedua orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.